Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPUPKI dan PPKI. Di luar skenario Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, hal-hal terkait dasar negara, undang-undang dasar, bentuk negara, hingga batas wilayah negara Indonesia merdeka telah disiapkan oleh lembaga bentukan Jepang, yakni BPUPKI dan dilanjutkan oleh PPKI. Pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia II saat Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan banyak bantuan rakyat jajahannya untuk menahan sekutu. Oleh karena itu, Jepang kemudian menerapkan strategi propaganda, mobilisasi massa, membentuk organisasi politik dan militer, hingga memberikan janji kemerdekaan. Pada Agustus 1943, Burma atau Myanmar diberikan kemerdekaan boneka oleh Jepang. Kemudian, Filipina menyusul pada bulan berikutnya dengan mendapatkan kemerdekaan boneka dari Jepang. Pada September 1944, giliran Indonesia mendapatkan janji kemerdekaan, tetapi tanpa batasan waktu pelaksanaannya. Janji tersebut baru ditindaklanjuti pada tahun berikutnya dengan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan setelah Jepang semakin terdesak di kawasan Asia Tenggara. Kedua badan bentukan Jepang tersebut menghasilkan berbagai keputusan, seperti dasar negara, undang-undang dasar, bentuk negara, batas wilayah, hingga memilih presiden dan wakil presiden. Hal-hal tersebut membantu mempercepat wujud negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Apa itu BPUPKI? Pembentukan BPUPKI sebagai akibat dari kekalahan-kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran. Jepang yang kehilangan kewibawaannya pun memilih menarik mundur militernya dari Indonesia. Kondisi ini akhirnya membuat Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dengan tujuan rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi atas janji tersebut, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI atau Dekoritsu Zunbi Tiosakai pada tanggal 1 Maret 1945 yang tugasnya menyelidiki segala sesuatu hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Nama-nama pengurus BPUPKI yaitu Ketua DR KRT Rajiman Wedioningrat, Ketua Muda Hibangse Yoshio orang Jepang, Ketua Muda RP Soeroso, merangkap kepala atau Shimokyoku Hucho, anggota 60 orang. Sidang BPUPKI pertama. Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi-in di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1948 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, 29 Mei 1945, dengan tema Dasar Negara. Pada rapat pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat,
peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila, yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, yang ketiga ketuhanan dan kebudayaan. Trisila tersebut diperas kembali disebutnya sebagai Ekasila, yaitu sila gotong royong. Setelah berakhir masa sidang BPUPKI yang pertama, belum nampak hasil kesepakatan dasar negara Indonesia. Maka dibentuk Panitia 8 atau panitia kecil yang tugasnya untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yang kedua. Beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno, ketua merangkap anggota. Yang kedua, Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang ketiga, Kiai Haji Wahid Hasim. Yang keempat, Muhammad Yamin. Yang kelima, Sutarjo. Yang keenam, Mr. A.A. Maramis. Yang ketujuh, R. Oto Iskandar Dinata. Dan yang kedelapan adalah Muhammad Hatta. Hasil rapat panitia kecil atau panitia 8, yang pertama, supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang akan dirancangkan itu diberi semacam preambule atau mukaddimah. Yang ketiga, menerima anjuran Insinyur Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. Yang keempat, membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar. Segera selesai sidang panitia kecil, dibentuk panitia 9 sebagai penyidik usul-usul perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukaddimah hukum dasar yang beranggotakan 9 orang yang bersidang di kediaman Insinyur Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, ketua merangkap anggota, DRS Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Musakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum kebangsaan atau nasionalisme dan 4 orang dari pihak Islam, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisikan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah Piagam Jakarta. Sidang BPUPKI kedua. Sidang resmi kedua berlangsung pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan bentuk negara, rancangan undang-undang dasar, kewarganegaraan, wilayah negara,
pembelaan negara, ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta pengajaran. Dalam rapat ini dibentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta, dan panitia pembelaan tanah air dengan Ketua Abi Kusno. Panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil beranggotakan 7 orang, yaitu Prof. Dr. Mr. Supomo, Ketua merangkap anggota, Mr. A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Haji Agus Salim, Mr. R.P. Singgih, Dr. Sukiman, dan Mr. Wonsonegoro. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar mengadakan sidang untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian, pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, di antaranya meliputi yang pertama, pernyataan kemerdekaan Indonesia, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Sesudah sidang-sidang tersebut dilaksanakan, terbentuklah Perumusan Dasar Negara Indonesia, hasil dari mufakat yang dilakukan oleh Panitia 9. Dari mufakat tersebut, Panitia 9 menyepakati perihal yang pertama, bentuk negara, yaitu negara kesatuan. Yang kedua, bendera nasional yang berwarna merah putih dan disebut Sang Merah Putih. Yang ketiga, bentuk pemerintahan, yaitu republik. Yang keempat, bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Junbi Inkai, atau PPKI, adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya sudah dibentuk BPUPKI, kemudian dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI dibentuk sesaat setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena BPUPKI dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan juga menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia beranggotakan 21 orang, 12 orang Jawa, 3 orang dari Sumatera, 3 orang dari Sulawesi, sedangkan Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Tionghoa diwakili masing-masing 1 orang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta, dan penasehat Ahmad Subarjo. Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi selaku penguasa perang tertinggi Jepang di Asia Tenggara. PPKI secara simbolik dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan mendatangkan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi menegaskan bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambah 6 orang lagi anggota, yakni R.A.A. Wiranatakusumo,
Ki Hajar Dewantara, M.R. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Koesuma Sumantri, dan M.R. Ahmad Subarjo. Dengan demikian, PPKI diambil alih oleh bangsa Indonesia dari badan bentukan Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Mendengar berita kekalahan Jepang tersebut, PPKI segera mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selama masa tugasnya, PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama PPKI tanggal 8 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara RI. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, untuk sementara waktu, Presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Yang kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Yang ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan. Dan yang keempat, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang 3 PPKI tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, dibentuknya Komite Nasional. Yang kedua, dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI menyelesaikan tugasnya, tetapi PPKI baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia. PPKI yang bertugas menyiapkan segala hal yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia telah menjalankan tugasnya. Setelah sidang ketiga, hampir semua komponen pemerintahan telah terbentuk. Setelah itu, PPKI dibubarkan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.